Senja di Cikarang sore itu, bukan senja yang biasa. Langit yang seharusnya jingga keemasan kini kelabu pekat, menumpahkan hujan deras yang seolah ingin menenggelamkan kompleks industri di bawahnya. Di dalam sedan tuanya yang reyot, Andi, seorang pria berusia 32 tahun, duduk dengan gelisah. Mobilnya terjebak di pinggir rel kereta api tua yang sudah berkarat, dikepung kabut tebal yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Ponselnya yang layarnya sudah retak 1000, tak kunjung menunjukkan batang sinyal. Andi menggerutu, memukul setir dengan frustrasi. Sialan, sinyal jelek banget. Harusnya dari tadi udah sampai kosan, bisa rebahan. Keluhannya menggantung di udara yang dingin dan lembab. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Ponselnya bergetar hebat di dashboard. Sebuah nomor tadi kenal muncul di layar, dengan nama kontak yang aneh. Mamat. Andi mengerutkan kening. Siapa Mamat? Tapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Awalnya hanya suara statis yang berisik, seperti radio rusak. Lalu, di antara gemerisik itu, terdengar sebuah suara serak yang parau, namun begitu familiar. Andi, cepet pulang, aku nunggu di kosan. Seketika, darah Andi terasa membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Suara itu tidak mungkin salah. Itu suara Mamat, sahabatnya, sahabat yang sama, yang tewas mengenaskan dalam kecelakaan kereta api. Tepat 3 hari yang lalu, tubuh Andi gemetar hebat. Mamat, lo kan udah mati, bro. Bisiknya dengan suara tercekat, nyaris tak terdengar. Dari seberang, suara itu menjawab dengan tenang, diselingi tawa pelan yang membuat bulu kuduk meremang. Pulang aja, pintu kosan kebuka buat lo. Klik, panggilan terputus. Tanpa pikir panjang, Andi menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobilnya sempat selip di aspal basah sebelum akhirnya melesat, membelah kabut dan hujan, meninggalkan rel kereta terkutuk itu di belakang. Napasnya terengah-engah saat tiba di gang kosannya yang sempit. Lampu jalan satu-satunya di sana berkedip-kedip dengan cahaya kuning pucat, seolah ikut sekarat. Matanya tertuju ke lantai 2. Benar saja, pintu unit kosannya setengah terbuka. Lantai pengamannya putus dan menjuntai seperti ular mati. Dengan langkah berat, ia menaiki tangga. Di dalam, ruang tamunya gelap gulita. Hanya kilat sesekali yang menerangi isinya. Sebuah foto mereka berdua, Andi dan Mamat, tergantung miring di dinding. Ia melangkah lebih jauh ke dapur. Pemandangan di sana membuatnya mual. Piring-piring pecah berserakan di lantai, dan ada noda hitam pekat yang sudah mengering di mana-mana. Mirip sekali dengan darah. Ponselnya berdering lagi, memecah kesunyian. Andi menatap layar dengan ngeri. Nama Mamat kembali muncul, tapi kali ini dengan foto profil yang baru. Gambar close up sepasang mata hitam legam tanpa pupil. Ia menjawab dengan tangan gemetar. Gue di kamar lo, buka pintunya. Bisik suara itu. Suaranya terdengar begitu dekat, seolah napas dinginnya berembus tepat di telinga Andi. Cukup sudah. Andi berlari dan menghantam pintu kamarnya dengan bahu. Pintu itu terbuka dengan debaman keras. Bau anyir dan lembab langsung menyergap hidungnya. Lemari pakaiannya terbuka, dan di dalamnya tergantung baju-baju milik Mamat, basah kuyup. Cermin besar di sudut ruangan retak, dan dalam pantulannya, Andi melihat bayangan sosok jangkung berdiri tepat di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat tapi tak ada siapa-siapa. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Anehnya, meski panggilan sudah terputus, suara itu tetap terdengar, menggema di kepalanya. Lo telat, gue lapar. Andi memutar pandangannya, mencari sumber suara. Di pojok ruangan yang paling gelap, sebuah sosok meringkuk. Sosok Mamat, kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan senyumnya memperlihatkan gigi-gigi ompong yang berlumur cairan hitam kental. Sosok itu mulai bangkit, sendi-sendinya berderit mengeluarkan bunyi tulang patah. Gue Mamat, yang lo tinggalin mati di rel, katanya. Wajahnya mulai meleleh seperti lilin yang dipanaskan, menyingkapkan tengkorak di baliknya. Andi menjerit dan lari tunggang langgang ke arah balkon. Tanpa ragu, ia melompat ke gang sempit di bawah. Kakinya terkilir,
tapi ia terus berusaha lari. Dengan gerakan tak wajar, makhluk itu melompat turun. Tubuhnya hancur saat menghantam aspal, tapi ia bangkit lagi dan terus mengejar. Andi tersandung, jatuh tepat di atas rel kereta yang tak jauh dari kosannya. Tiba-tiba, ponsel di sakunya berdering. Namun anehnya, suara dering itu keluar dari mulutnya sendiri. "Pulang, Andi." Mamat mencengkeram kakinya, menariknya ke tengah rel. Dari kejauhan, sebuah kereta hantu melaju tanpa suara. Cahayanya menyilaukan. Andi hanya bisa menjerit saat kereta itu melintas, menghimpit tubuhnya di tengah hujan yang semakin deras. Ponsel milik Mamat yang tergeletak di kamar kos Andi kembali berdering. Layarnya menyala terang. Mamat sedang menelepon Andi. Hujan terus turun, menyembunyikan jeritan terakhir yang hilang di telan malam.